Welcome back to my YouTube channel di Bongkar Bisnis bersama Herman Leonardi. Senang sekali kita bisa kembali lagi di video selanjutnya. Dan hari ini saya bakal membahas sebuah topik yang boleh dibilang cukup kontroversial. Yes, kita bakal membahas kenapa nih alasan kebanyakan keturunan orang Tionghoa ataupun keturunan orang Cina yang biasa kita sebut, mereka itu kebanyakan kaya-kaya ya gitu loh. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang bertanya, yang notabene yang bukan dari kalangan orang Tionghoa, banyak yang bertanya dengan saya. Apa sih alasan kenapa komunitas ataupun anak-anak Tionghoa ini kebanyakan ini berasal dari orang kaya? Nah, bagaimana ya itu ya? Penasaran gak sih? Mari kita bahas di video kali ini. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ini kalau menurut saya pribadi, ini bukan karena alasan Tionghoanya, bukan karena alasan Cinanya. Tapi lebih tepatnya ini adalah karena kita merupakan keturunan dari orang perantau. Yang dimana teman-teman sekalian, skill untuk bertahan hidup Anda itu akan muncul ketika Anda itu menjadi orang perantau. Layaknya contohnya ya, orang Makassar yang pindah ke Jakarta, itu tentunya pasti punya insting untuk bertahan hidup yang lebih tinggi. Kenapa? Karena keadaan memaksa. Nah, itu sebenarnya menurut saya ya, poin yang paling penting nih, yang perlu kita ketahui. Nah, apakah harus notabene itu semuanya itu orang Tionghoa yang kaya? Menurut saya sih enggak ya. Orang Tionghoa itu bukanlah salah satu alasan utama mereka itu menjadi orang kaya. Tapi teman-teman, berhubung saya juga merupakan keturunan dari orang Tionghoa ataupun orang Cina, saya bakalan menjelaskan kenapa filosofi itu bisa terjadi dan seperti apa kenyataannya ya sebenarnya sehingga bisa mempunyai sebuah mindset seperti itu. Jadi menurut saya ini boleh dibilang hampir semua perantau itu akan mempunyai keinginan ataupun niat yang lebih gigih. Kenapa? Karena mereka itu berada di luar dari safety zone mereka teman-teman. Jadi yang paling hal utama itu adalah menurut saya sih insting untuk bertahan hidup. Nah tapi gue bakalan bocorin banyak hal yang terjadi dengan mindset orang Cina ini. Kenapa mereka bisa menjadi kaya ataupun kalau boleh kita bilang menjadi sukses ya. Meskipun mereka bukan berada di negara mereka sendiri. Tips yang pertama itu seperti yang kita ketahui, kita diwajibkan untuk menabung. Ya, ini memang udah dari dulu diajarin dari orang tua ataupun kakek nenek bahwasanya kita itu harus rajin menabung, teman-teman. Cukup menarik karena biasanya orang Cina juga dikaitkan dengan yang katanya pelit ya. Jadi sebenarnya ya lucu-lucu aja juga ya karena boleh dibilang pelit juga, ya bener. Boleh dibilang hemat juga, ya bener juga ya. Seperti peribahasa, hemat pangkal kaya. Jadi kita itu semuanya memang sudah diajarin dari kecil untuk menabung lebih banyak. Jadi mostly ya bisa jadi 50% dari penghasilan kita itu, bahkan 60% dari penghasilan kita itu ditabung semuanya. Nah seperti saya sendiri ya sampai hari ini saya masih mungkin boleh dibilang hampir 70% dari penghasilan saya itu semuanya untuk nabung. Jadi teman-teman sekalian, percaya nggak percaya, nabung itu sangat penting sekali untuk menambah aset Anda dan juga menambah dari segi kekayaan Anda lah ibaratnya ya, lebih simpelnya. Jadi sebenarnya itu yang pertama itu adalah menabung. Nah banyak sekali orang yang mengatakan juga kepada saya, lah lu gampang lah karena pengeluaran kamu semuanya masih ditanggung oleh orang tua. Enggak juga teman-teman. Jadi kita harus punya pola mindset seperti ini nih teman-teman. Jadi contohnya nih ya, untuk biaya hidup kamu sendiri yang masih single, mungkin 1 bulan itu kamu butuh cicilan sepeda motor mungkin di 700.000 ya kan. Makan sehari 2 kali 10.000, 20.000, sebulan 600.000 ya.
berarti sudah 1,3 juta. Kemudian masih ada biaya bensin ataupun biaya pulsa dan lain-lain, ya habislah 1,5 juta. Oke, itu yang saya alami juga, sebenarnya sama juga ya. Jadi saya juga dulunya nabung sendiri, biaya semua juga dari sendiri. Tapi bagaimana kita bisa survive menggunakan secara efektif di angka 1,5 juta itu yang terpenting teman-teman, kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya nih ya, gaji kamu itu kok gaji saya cuma 2,5 juta, sedangkan lifestyle saya ataupun biaya hidup saya itu sudah 1,5 juta. Bagaimana saya bisa mencapai nabung 50-60%? Caranya bagaimana teman-teman? Ini yang saya alami dulu ketika saya masih berusia di umur 18 tahun. Ketika saya tamat SMA, saya itu sudah langsung terjun ke dunia lapangan kerja. Oke, nah ini juga saya perlu kasih tahu ke teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya di luar itu kita masih banyak sekali usaha sampingan ataupun pekerjaan sampingan yang bisa kita geluti. Ya, contohnya salah satu itu adalah freelance menjadi fotografer. Contohnya kalau misalnya teman-teman punya skill bisa untuk menjadi fotografer. Karena saya lihat juga zaman sekarang ya, dibandingkan zaman 10 tahun yang lalu ketika saya tamat SMA, zaman ini cukup banyak berubah. Bahkan kebanyakan di sekolah itu sudah punya ekskul ya. Sudah punya ekskul di mana ekskul itu ada ekskul fotografi ataupun videografi yang bisa Anda ikuti ekskul tersebut. Sehingga Anda itu punya skill yang bisa mumpuni untuk menghasilkan extra income ataupun penghasilan tambahan. Nah, di luar dari segi menjadi freelance photographer, Anda juga teman-teman bisa mengikuti, salah satunya itu bisa jadi freelance EO crew ya, event organizer crew. Karena kebetulan usaha utama saya itu adalah bergerak di bidang jasa event organizer. Jadi kita juga sangat banyak welcoming teman-teman kita yang pengen cari income tambahan untuk bareng kita berada di dunia entertainment ya. Jadi bergerak di freelance EO crew. Selain itu, bagaimana kalau misalnya teman-teman tidak punya skill? Anda saat ini juga zaman digital sudah sangat berkembang sekali. Di YouTube ya, contohnya di YouTube banyak sekali kerjaan yang bisa Anda tekunin ataupun Anda pelajari. Salah satunya itu adalah untuk menjadi freelance designer. Nah, apakah saat ini untuk menjadi freelance designer itu hal yang susah? Menurut saya sih enggak. Apalagi kita sudah ada salah satu software ataupun website yang biasa kita gunakan itu adalah Canva. Ya, di Canva ini Anda bisa mendesain dengan mudah dan Anda bisa menjual desain Anda kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Salah satunya itu mungkin ya dari segi digital marketing. Saat ini banyak sekali bisnis-bisnis konvensional yang sudah menuju ke bisnis digital. Dan saya yakin Anda ini yang sedang nonton video saya, Anda ini adalah mayoritas generasi milenial yang masih muda, yang artinya tidak gaptek. Oke, saya yakin itu. Jadi sebenarnya banyak sekali cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan tetap Anda. Salah satunya itu adalah open PO makanan. Kok saya masih belum bisa nih, karena saya nggak ada lulusan pastry, saya nggak ada lulusan tata boga, nggak ada lulusan memasak. YouTube, teman-teman. Di YouTube ini kita sudah bisa banyak belajar tutorial yang bisa bahkan menurut saya itu bisa mengubah hidup Anda kalau menurut saya ya, in my opinion. Jadi sebenarnya kembali lagi ke Anda sendiri, apakah Anda cukup gigih untuk berkembang dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, nabung itu menurut saya penting sekali untuk lebih dari 50% sampai 60% dari penghasilan Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pengeluaran yang tinggi, otomatis apa yang harus Anda lakukan? Benar sekali, Anda tingkatkan income Anda. Caranya gampang ya. Cari penghasilan tambahan, cari terus. Sebenarnya teman-teman sekalian banyak sekali penghasilan tambahan yang bisa Anda tekuni untuk mendapatkan penghasilan tambahan sehingga income Anda itu bisa meningkat dan tabungan Anda itu juga bisa semakin besar persentasenya. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah tips yang pertama dari orang Cina. Tips yang kedua ini adalah bangun trust ataupun kepercayaan. Ya, ini sering pasti teman-teman sekalian juga pahami ya, kalau di dalam dunia bisnis kita, orang Cina ya tepatnya ya, kita ini suka banget boleh dibilang harganya itu nggak mahal ataupun ya untungnya tipis, yang penting kuantitinya banyak.
Nah, teman-teman sekalian juga Anda harus punya insting di dalam bisnis kalau misalnya Anda sedang menjalankan bisnis ya. Karena sebenarnya hampir sama ya. Anda untung besar tapi kuantitinya sedikit, atau Anda untung tipis kuantitinya banyak. Jadi sebenarnya timbal baliknya itu hampir sama ya teman-teman sekalian. Jadi itu juga merupakan salah satu tips. Kita itu biasanya dibiasakan untuk membangun trust ataupun membangun nama baik. Jadi sehingga setiap pekerjaan kita harus itu diselesaikan dengan baik. Ataupun kalau misal untuk Anda yang bergerak di bidang jasa, otomatis Anda itu harus menjaga nama baik. Tapi kalau misalnya Anda berada di bidang perdagangan ataupun Anda buka toko ya, Anda itu harus bisa membangun brand toko Anda ataupun trust ya dari kepercayaan dari para pelanggan sehingga mereka bisa repeat order ataupun mereka bisa datang kembali. Nah, di kalangan orang Tionghoa kita nama baik itu sangat penting sekali teman-teman. Apalagi mayoritas komunitas kami ini kan juga nggak terlalu banyak ya. Jadi nama baik menurut kami ini sangat penting sekali. Sehingga setiap kesalahan kita harus hindari dan kita harus berhati-hati dalam pekerjaan dan juga berbisnis sehingga kita bisa mendapatkan nama baik yang bagus. Nah, ingat di dalam semua bisnis itu strategi mouth to mouth ya, mouth to mouth itu lebih penting. Referensi dari customer ataupun dari pelanggan ke pelanggan yang lain itu lebih penting teman-teman daripada iklan. Itu menurut saya. Kenapa? Karena semakin banyak mouth to mouth yang merekomendasi Anda, tingkat dealing Anda itu akan semakin tinggi. Jadi yang paling penting itu di tips kedua ini adalah membangun trust ataupun kepercayaan kepada diri Anda ataupun bisnis Anda. Yang ketiga ini adalah kerja keras. Yes, benar sekali. Teman-teman bisa lihat ya, notabene orang Tionghoa ataupun orang Cina yang punya toko ya, yang punya toko, mereka hampir seharian full. Bisa buka toko seharian, bahkan hari Minggu, hari Sabtu, tidak mengenal liburan. Benar sekali, itu memang sudah mendarah dagingnya yang namanya kerja keras. Termasuk saya sendiri. Kita bahkan apalagi di dunia event, di dunia I.O. ya. Jadi teman-teman melihat, wah enak ya kalau di dunia bisnis ya, Anda itu nggak usah kerja, bisnisnya udah autopilot. Benar, itu kalau bisnis Anda itu sudah besar, sudah big. Tapi kalau misalnya bisnis Anda masih kecil, otomatis itu Anda merangkap semuanya. Anda yang menjadi marketingnya, Anda yang menjadi bagian finance-nya, Anda yang menjadi kasirnya, Anda yang menjadi production-nya. Itu semuanya dilakukan sendiri. Dan bahkan teman-teman, jam kerja saya itu melebihi jam kerja kantoran. Kalau kantoran itu kerjanya dari jam 9 sampai jam 5. Kita enggak, teman-teman. Bahkan di malam hari, jam 7, jam 8, kita masih bisa meeting dengan klien. Kenapa? Karena notabene, klien-klien kami ini adalah klien-klien yang mau married ya, yang mau menikah. Otomatis mereka jam kerjanya, mereka masih kerja. Setelah pulang dari kerja, mereka baru bisa ketemu dengan WO ataupun IO untuk membahas tentang event mereka ataupun acara mereka. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tidak boleh menolak rezeki, bahkan malam juga kita samperin, ataupun weekend ya. Apalagi kerjaan kita ini bahkan di weekend, kebanyakan mostly di hari Minggu, Sabtu ya, semuanya itu eventnya berada di hari-hari tersebut. Jadi kerja keras itu memang sudah mendarah daging di kita semuanya. Tapi teman-teman masih ingat istilah work smart bukan work hard. Jadi teman-teman sekalian, Anda meskipun Anda sudah kerja keras, tapi kalau misalnya Anda tidak cerdas dalam melihat peluang atau Anda tidak mau berkembang, itu juga merupakan hal yang salah. Setiap bisnis itu punya peluang, tapi tergantung diri Anda apakah Anda bisa melihat peluang itu, Anda bisa memanfaatkan momentum itu atau tidak teman-teman untuk mendapatkan uang ataupun penghasilan yang banyak secara halal. Yang keempat itu adalah membeli barang murah. Jadi teman-teman sekalian, Anda bisa melihat ya dress code saya ini tiap hari kok menggunakan baju hitam ya. Ini bahkan ini boleh dibilang saya hampir setiap hari ini menggunakan either baju kemeja hitam polos seperti ini ataupun baju kemeja putih. Nah, kenapa? Karena yang pertama tergolong murah. Ini harganya cuma sekitar 150.000 saya beli secara online. Dan juga saya bahkan tidak menggunakan barang-barang branded seperti jam tangan mahal dan lain-lain. Ya itu sah-sah aja kalau misalnya teman-teman mau. Tapi ingat,
Kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, pengeluaran itu tidak boleh lebih dari 20% dari aset Anda. Ya, kecuali Anda membeli rumah, itu beda. Tapi kalau misal Anda mau membeli sesuatu yang mewah, yang depresiasi, contohnya mobil mewah, kemudian jam tangan mewah, kemudian baju mewah, ya teman-teman sekalian jangan lebih dari 20% aset Anda. Ini menurut saya ya. Kalau bisa sih di bawah 10% yang untuk Anda jajanin untuk barang-barang yang tidak penting, bukan merupakan kebutuhan utama. Kecuali kita bicara tentang masuk ke rumah sakit ya, itu ya berapapun kita harus keluarin, itu udah hal yang pasti sudah lumrah. Tapi kalau misal untuk gengsi teman-teman, menurut saya sih boleh dijauhin dulu untuk teman-teman yang masih mau menabung. Jadi usahakan membeli barang yang murah, sehingga Anda tidak usah menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang menurut saya itu bukan menjadi prioritas. Tips yang keempat ini adalah hindari yang namanya hutang. Jadi saya pribadi kalau misalnya saya mau membeli mobil, itu saya jauhi kredit, yang namanya kredit. Jadi untuk barang-barang yang bisa depresiasi seperti mobil, seperti handphone, seperti laptop, sesuatu yang barang mewah, saya sarankan untuk tidak melakukan yang namanya kredit ataupun berhutang. Nah, kecuali Anda membeli rumah, KPR, kredit ya, itu sah-sah aja. Karena nilai dari investasi Anda itu akan semakin naik. Tapi kalau misalnya Anda jajan ataupun Anda membeli barang-barang mewah yang notabene bisa depresiasi, saya tidak menyarankan untuk membeli itu ya. Jadi teman-teman cukup beli barang murah saja. Itulah alasan kenapa Cina itu identik dengan barang-barang murah ya. Jangan sampai hutang itu malah menjatuhkan Anda teman-teman. Karena kita melihat banyak sekali teman-teman yang banyak melakukan pinjaman online ya untuk hutang. Karena gampang ya, tinggal KTP dapat langsung jutaan rupiah. Tapi ingat teman-teman, itu adalah hutang. Hutang yang dimana Anda itu pasti wajib untuk mengembalikan. Dan bahkan saya melihat banyak sekali yang gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang untuk lifestyle. Itu adalah hal yang salah teman-teman. Kalau misalnya Anda sukses, menurut saya penilaian dari publik itu bisa melihat dari kategori sukses, bukan dari kategori apa yang kamu pakai. Belum tentu itu mencerminkan Anda sukses teman-teman. Tips selanjutnya yang keenam ini adalah untuk membangun relationship. Nah, karena ini juga mungkin ya boleh dibilang komunitas orang Chinese yang ada di Indonesia ini kan juga cukup sedikit ya. Jadi dalam arti minoritas lah, apalagi di kota Medan tempat saya. Jadi bahkan hampir semua pengusaha Chinese itu mereka itu bisa saling kenal. Kenapa? Karena kita semuanya berkumpul dalam organisasi. Contohnya organisasi sosial, organisasi politik, ataupun organisasi bisnis. Kita itu suka membangun relationship. Jadi relationship itu sangat penting sekali untuk bisnis. Punya pepatah di mana lingkungan Anda membentuk diri Anda. Nah, ini adalah sebuah filosofi yang sangat bagus menurut saya. Jadi teman-teman, karena Anda bergabung dengan komunitas pebisnis contohnya, itu akan memotivasi Anda punya pola mindset yang seperti mereka, ataupun kebiasaan hidup, ataupun pergaulan yang seperti mereka teman-teman. Jadi itu juga menurut saya bisa membantu Anda menuju kesuksesan. Jadi membangun relationship yang baik di dalam komunitas, sehingga ketika Anda terkena problem ataupun Anda mau belajar sesuatu, teman-teman dari komunitas ini bisa mengajarkan Anda teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu hal yang cukup penting juga menurut saya di dalam membangun sebuah bisnis, yaitu relationship. Tips yang terakhir ini adalah hal yang harus dan wajib teman-teman lakukan, itu adalah investasi. Nah, kalau misal teman-teman merasa kok ya tabungan saya ini juga masih sedikit, saya belum bisa investasi. Teman-teman, saya pengen jelasin juga ke teman-teman sekalian, investasi itu dimulai dari kemampuan Anda. Jadi kalau misal teman-teman punya gaji senilai 2,5 juta ataupun 2 juta, otomatis logikanya seperti ini ya. Tahun ini gaji Anda hanya 2 juta rupiah. Tahun depan gaji Anda naik menjadi 2,5 juta rupiah. Di tahun ini pengeluaran Anda itu 1 juta. Di tahun depan pengeluaran Anda berapa? Nah, mostly kebanyakan orang akan berpikiran seberapa banyak kenaikan penghasilan Anda. Dan Anda juga akan menaikkan pengeluaran Anda. Itu adalah
hal yang salah teman-teman. Jadi saran dari saya, usahakan outcome Anda ataupun pengeluaran Anda itu fix. Jadi ketika Anda punya kesempatan untuk menghasilkan penghasilan tambahan ataupun mendapatkan gaji tambahan, Anda itu bisa mendapatkan tabungan yang lebih besar. Nah, tabungan yang lebih besar ini Anda bisa manfaatkan untuk investasi hal-hal yang bisa menghasilkan income untuk Anda juga. Contohnya salah satunya itu melalui investasi. Investasi itu juga banyak ya. Bisa saham, bisa reksadana, bisa investasi di dalam properti, ataupun investasi di emas. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman, apalagi tren sekarang ini juga ada digital currency ya. Kalau boleh kita bilang itu seperti Ethereum, Bitcoin dan lain-lain ya. Tapi saya juga tidak menyentuh itu karena saya juga kurang paham ya. Nanti saya baru mau belajar ke dalam dunia digital currency. Nah, teman-teman, yang paling simple yang bisa saya mungkin sharing ke teman-teman ini yang pernah saya lakukan. Dulu saya pernah berhutang untuk investasi. Loh, kok bisa kok? Benar, salah satunya itu adalah berinvestasi emas. Emas Antam 999, teman-teman. Jadi dulunya 10 tahun yang lalu, pada saat itu gaji saya itu hanya 2 jutaan. Jadi kemampuan saya untuk berinvestasi pada saat itu hanya di sekitar 1 juta. Ya, di sekitar 1 juta karena saya masih ada cicilan sepeda motor, saya ada biaya kuliah, saya masih ada ongkos ya dan lain-lain. Jadi saya punya jatah untuk berinvestasi hanya 500.000 sampai 1 juta per bulan. Apa yang saya lakukan? Pada saat itu saya masih ingat, 10 tahun yang lalu emas masih harganya sekitar 400 ribuan sampai 500 ribuan. Itu masih murah banget teman-teman. Sekarang sudah hampir 1 juta ya, bahkan 1 jutaan ya, tergantung pasar. Nah, jadi dulunya saya menggunakan strategi, saya menggunakan kartu kredit, saya gesek ke toko emas, saya beli Antam, dan kemudian saya telepon ke provider ataupun customer service dari bank tersebut untuk mengubah kartu kredit saya menjadi cicilan. Jadi contohnya nih, saya belanja harganya 6 juta nih. Mbak, tolong dibantu dong untuk dibagi menjadi cicilan 12 kali. Sehingga per bulan itu saya hanya cukup membayar 500 ribuan. Tapi emasnya ini sudah saya pegang teman-teman. Jadi saya sudah melihat aset ataupun investasi itu penting di 10 tahun yang lalu. Meskipun masih investasi dalam suku bunga ataupun penghasilan yang cukup rendah ya. Salah satunya itu adalah emas. Nah, jadi ini triknya juga bisa teman-teman praktekkan. Anda gesek kartu kredit untuk investasi aset, bukan untuk belanja ya teman-teman, bukan untuk kemewahan. Jadi Anda beli Antam, emas batangan seperti ini teman-teman. Nah, Anda beli kemudian Anda cicil 12 kali dan itulah yang nantinya Anda tabung. Akhir tahun Anda sudah bisa memiliki aset emas. Anda kumpulin terus saja, Anda kumpulin mungkin 5 tahun, 6 tahun, dan semakin banyak otomatis pada saat itu saya berhasil membeli rumah saya pertama di umur 23 tahun. Ya, meskipun rumahnya nggak mahal-mahal kali, 500 jutaan pada saat itu, tapi saya kok bisa berhasil untuk membayar DP di umur 23 tahun. Iya benar, saya menggunakan trik untuk investasi emas. Jadi saya gesek kartu kredit, saya beli emasnya, saya cicil, karena peningkatan emas itu jauh lebih besar daripada suku bunga kredit. Nah, dan juga itu salah satu trik juga untuk agar kita gampang ya. Karena biasa kalau misal kita pegang cash itu kan bahaya banget ya, gampang dijajanin teman-teman sekalian. Jadi itu salah satunya. Dan saat ini dengan penghasilan saya yang miliaran rupiah di setiap tahunnya, saya sudah bisa berinvestasi seperti tanah, kemudian ruko yang bisa saya sewakan kepada orang, kemudian dan juga saya saat ini bergerak di bidang development ataupun properties di Sekawan Development teman-teman sekalian. Nah, itu adalah tips-tips dari orang Cina ya, bagaimana kita bisa menghasilkan ataupun bagaimana kita bisa menggandakan uang kita dan mendapatkan kekayaan di usia yang muda meskipun kita mulai dari nol teman-teman. Dan saya juga merasa ini juga bukan karena orang Cinanya, tapi karena kita sebagai perantau otomatis kita punya surviving skill yang lebih tinggi ya. Jadi teman-teman sekalian, saya juga berharap teman-teman bisa sukses seperti kita semuanya, dan Anda juga bisa mempraktekkan apa yang sudah kita sharing
Ingat, video ini bukan untuk pamer teman-teman, tapi video ini sharing ke teman-teman sekalian agar teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah kami jalanin selama ini teman-teman. Sekian video kita kali ini membahas tips sukses ala orang Cina teman-teman sekalian. Jangan lupa di subscribe apabila Anda merasa video ini bermanfaat. Saya mohon teman-teman untuk men-share ke teman-teman Anda agar mereka bisa mendapatkan informasi bermanfaat seperti ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar video-video saya selanjutnya ini bisa Anda tonton lagi ya. Jadi saya bakalan banyak sekali membongkar rahasia-rahasia bisnis, bagaimana caranya untuk bisa sukses bersama Bongkar Bisnis bersama Herman Leonardi. See you and bye-bye.